warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, hadirin, kita lanjutkan ngaji kita Risalatul Mu'awanah yang disusun oleh Sayyid Abdullah bin Ali Al-Handad. Kita berdoa mudah-mudahan diiringi daya oleh Allah Subhanahu wa taala jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrat Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila Habib Abdullah bin Alawi Al-Handad sayyidina wa abaina wa ummatina wa wufu ya Allah yu'indur jatim fil jannah wa ta'ala nabi barakati wa anwari ma'lumin fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan ngaji kita tentang istighfar taubat. Kayaknya ini pelajaran yang ringan karena banyak sekali sering dikatakan kita harus sering bertaubat dan seterusnya. Tapi mungkin bagi sebagian orang taubat itu masih berupa ilusi. Apa itu taubatnya? Karena itu banyak orang yang sekarang ini rajin baca istighfar, tapi kelakuannya yang masih bejat. Sudah taubat, tapi ternyata dia masih korupsi. Oh, rupanya nggak dikotobati itu. Jadi dia sekedar membaca taubat, membaca istighfar, begitu saja. Padahal yang dimaksud tidak begitu. Karena itu mari kita pelajari sedikit demi sedikit apa yang sudah diajarkan oleh Sayyid Abdullah bin Al-Handad dan para guru kita tentang bagaimana seharusnya kita melakukan taubat ini dengan baik. Hadirin yang saya hormati, dalam kitab Sayyid Abdullah Al-Handad ini disebutkan tentang bagaimana strategi kita dalam bertaubat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bitaubati min kulli dzambin. Hendaklah kamu bertaubat atas segala kesalahan kalian. Oh, banyak yang bilang gini, bacalah istighfar 100 kali, 200 kali. Akhirnya sibuknya itu istighfar. Yang dibaca itu teks istighfarnya. Astagfirullahaladzim, 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 sampai teriak-teriak begitu. Tapi ternyata tidak ada satupun dari dzambin yang ditaubat. Dari dosa yang ditaubat itu dosa opo gitu. Akhirnya sibuk sama dosa itu. Akhirnya sibuk sama istighfar itu, sama istighfarnya, bukan sama dosanya. Padahal yang dimaksud istighfar itu, taubat itu adalah membersihkan dosanya itu. Ibaratnya orang ya mau membersihkan file yang ada di direktorinya, file spam itu. Sing dibersihin sing di gak asal dal, sing didal malah keliru file yang penting-penting. Tapi sebaliknya cuma ngedal, tidak tahu mana yang mau dihapus. Atau mungkin menyapu rumah. Menyapu rumah itu beberapa orang itu ternyata syukur nyapu. Jadi sapunya itu diobat-abitno, dipendung-pendung. Padahal enggak kan, harus dikejar. Mana kotoran yang cari itu? Oh iki ya, ini disapu ke sana. Akhirnya bersih. Nah masalahnya kadang enggak nyari kotorannya itu. Cukup nyapu di pentung-pentung sapunya itu. Akhirnya enggak bisa bersih. Yang penting itu ya capek. Dan lama-lama juga habiskan waktu panjang. Padahal harusnya taubat itu efeknya sangat banyak. Makanya disebut sini adalah min kulli dzambin. Dari setiap single kesalahan, every single kesalahan. Apa aja kesalahan itu? Mungkin kesalahan itu ada di dalam diri kita ketika bekerja. Banyak juga kesalahan yang kita temui pada saat kita bukan bekerja ya, dalam berumah tangga. Kesalahan mungkin banyak juga dalam berinteraksi dengan keluarga. Kesalahan mungkin dengan tetangga. Kesalahan-kesalahan demi satu itulah yang harus disadari terus ditobati, dimintakan maaf pada Allah. Sawa'un kana shaghirun aw kabiron. Jangan meremehkan yang kecil. Yang kecil itu juga termasuk dosa. Bisa aja yang kecil itu jadi serimpet, menyerimpeti ya. Menyerimpeti itu menghalangi langkah kita ke depan. Aw kabiron, apalagi kalau dosanya itu besar. Kalau gitu kita selalu ingat kesalahan. Kalau ingat kesalahan masa lalu tidak. Tapi kesalahan-kesalahan yang barusan terjadi itu apa saja. Dan kita maafkan, mohonkan maaf pada Allah. Nah, beberapa mungkin sulit memaafkan dirinya sendiri. Akhirnya bukan ingat si every single dosa, tapi satu dosa itu saja diingat-ingat. Padahal masih banyak dosa-dosa yang lain. Mungkin dulu pernah salah ngambil keputusan. Usiku diiling-iling terus. Itu sudah, kalau sudah dimaafkan, sudah. Minta maaf, sudah. Jadi Allah Ta'ala itu maha pengampun. Kalau sudah dimintakan maaf satu dosa, maka kita harus yakin bahwa dosa itu sudah dimaafkan. Malah pernah sampaikan kan, kalau lagi
wukuf di Arafah, terus ada orang kok berkata bahwa ya Allah, ini saya sudah minta maaf, tapi dia sendiri ragu, Allah sudah maafkan apa belum ya? Itu termasuk dosa besar itu. Meragukan Allah sudah maafkan ini. Berarti memang kalau sudah dimintakan maaf, ya wis, berarti sudah dimaafkan oleh Allah. Tapi masalahnya bukan berhenti pada satu kesalahan itu saja, tapi kesalahan-kesalahan yang lain. Kesalahan demi kesalahan itu harus diabsen satu persatu, terus dimintakan maaf. Zahiran wa batinan, baik kesalahan itu lahiriah maupun kesalahan yang batiniah. Yang lahiriah berarti anggota badan kita melakukan kesalahan. Yang batiniah itu kerentak dalam hati yang tidak terucapkan, yang tidak terlakukan, hanya berupa sikap, itu juga termasuk yang perlu dimintakan maaf. Apa contohnya? Kita positive thinking kan bagus. Nah, negative thinking, selalu merasa orang lain tuh jelek, itu juga negative thinking yang arahnya kepada kesalahan batiniah. Yang lahiriah, jadi sudah banyak ya, nyolong duit. Waduh, Masya Allah. Saya kadang-kadang risih orang-orang yang nyolong-nyolong duit ini ternyata mengistighfarinya dengan istilah istighfar gitu aja. Padahal yang penting lagi itu balik duit yang dicolong itu, mengembalikan duit yang dicolongnya itu. Kemudian setelah balik dia minta maaf kepada Allah terhadap kesalahan nyolong duit itu. Kalaupun itu duitnya orang, minta maaf kepada orangnya. Ini nggak dilakoni, tapi istighfar terus. Ya mana bisa tembus? Karena itu efek dari istighfar tadi nggak bisa diterima. Di sinilah disebut ini fa'inat taubata awwalu qadamin yad'uhal abdu fi thariqis suluk. Orang yang kepingin mendekatkan diri pada Allah, baik melalui torekot yang formal maupun informal, menjalani suluk atau bahasa Jawa ngelakoni. Aku ngelakoni saiki, aku pingin cedek mbek Gusti Allah. Berarti malah mulai thariqis suluk itu. Maka awal dari qadamu yad'uhal itu adalah awal langkahnya itu rajin-rajin bertaubat. Sering taubatnya itu. Itu sekali lagi kita sadari apa salahnya itu, terus dimohonkan maaf pada Allah. Ojo isu-isui. Kalau terlalu lama itu nanti mengeras. Ibaratnya cor-coran itu kalau masih baru, masih beberapa jam, itu masih empuk. Disiram air aja sudah ambiar, sudah hilang. Tapi kalau cor-coran sudah mengering, 2 hari, 3 hari, apalagi setahun, itu sudah seperti beton cor. Kalau sudah seperti itu, nah, mau dipukuli pakai palu juga sulit, dipukuli pakai linggis juga sulit. Ya itu akhirnya dibawa ke neraka. Di neraka akhirnya didudui sampai malaikat. Waduh gitu. Kesakitan. Tapi coba seandainya tidak, maka dalam waktu itu jam, makanya banyak juga ada hadis yang menerangkan tentang seperempat hari atau 6 jam. Jadi dosa itu kalau sudah dilakukan itu nggak keburu ditulis oleh malaikat. Dinteni 6 jam. Nah, kalau 6 jam diistighfari nggak jadi ditulis. Tapi kalau dalam 6 jam kok diistighfari, maaf, 6 jam kok nggak diistighfari, sudah ditulis beneran, jadi ditulis. Nah setelah ditulis itu berarti ada dosanya, itu dimintakan maaf. Nah, itu nanti dihapus kalau sudah diistighfari. Cuman ya gimana ya, bekasnya itu ya masih ada. Ibaratnya apa aku itu diduduk tentang tembok, takutnya dicabut, bolongannya si ono. Jadi ya eman. Ya suatu saat kita akan isi dengan dosa itu, istilahnya itu menyesali dosa itu karena pernah melakukannya. Ini nggak apa-apa, sudah. Yang penting kita sudah minta maaf pada Allah Ta'ala dan kita mohon agar bolongan tadi ditutup sebagai rahasia kita antara kita dengan Allah Ta'ala. Yang penting sudah bersih, nggak ada dosanya lagi. Fa'inna taubata, karena taubat ini sebagai awal langkah dari thariqis suluk. Nah orang-orang yang thariqis suluk berusaha ngelakoni, berusaha menjalani, atau bahasa sekarang ini hijrah, tapi dia tidak mau taubat, tetap ngelakoni dosa nih. Itu berarti belum mulai. Karena wahya asasu jami'il maqamat. Karena taubat ini adalah dasar dari makom-makom yang akan dilampaui oleh seorang hamba. Wallahu yuhibbut tawwabin. Sehingga ujungnya nanti adalah menjadi yang dicintai Allah. Dan Allah menyukai orang yang taubat. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang taubat dan orang yang bersuci. Suci sekali lagi, ya wudu, ya mandi itu suci. Tapi nyuceni hati atau kotoran-kotoran termasuk suci juga. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Orang beriman sampean tobat ya. Tobatlah. Nanti kamu akan jadi tuflihun. Tuflihun itu sukses, beruntung. Sukses. Nih, Sita. Ini lucu ini. Banyak orang yang taubat kepingin sukses. Atau malah kepingin sukses gitu toh.
yang betul yang mana? Kan if A dan B. Tapi yang diminta itu B. Harusnya kan A dilakoni dulu, nanti B otomatis. Di sini di ayat ini disebutkan bahwa kalau kamu mau tobat atas segala kesalahan kamu itu, nanti kamu akan jadi orang yang sukses. Tapi enggak, kita rata-rata berdoanya itu Allahumma sukses. Ya Allah, mohon berilah kami kesuksesan. Mohon kami berilah kami kesuksesan. Ngono ya. Tapi tidak mau bertobat. Beberapa orang rupanya gagal dalam memimpin. Ada yang gagal dalam berinteraksi. Ada yang gagal dalam hubungan suami istrinya atau hubungan dengan orang tuanya, dengan anaknya. Tapi nggak mau bertobat. Yang diminta adalah semoga dia baik ke saya. Semoga. Tapi omongannya gatal no hati. Ya nggak pernah baik dia. Omongannya mangkel no hati. Ya justru itu, ya Allah mudah-mudahan mereka semua tunduk pada saya. Tapi sama nggak gelem ngayomi. Tapi nggak gelem ngakoni salah. Kalau ada mereka salah nggak mau bimbing. Maka taubat yang seperti ini palsu. Nah, pemalsuan taubat ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kok bisa palsu itu? Karena tergoda oleh tuflihunnya, yaitu kepingin suksesnya itu. Nah, dan kita seringkali itu justru modus yang seperti ini yang kita lakukan. Karena itulah beberapa orang juga punya wiridan istighfar sampai sekian kali, 1000 kali, 100 kali sehari ya. Itu kenapa yang dikejar? Beberapa orang bukan mengejar mohon ampunnya, tapi mau mengejar tuflihunnya ini, kepingin suksesnya ini. Akibatnya yang diminta ya kan Allah Ta'ala yang diminta. Ya tahu betul, ada ini gak jaluk sepuro aslinya. Gak mau berkoreksi diri. Aslinya cuman modus aja. Istighfarnya itu dipakai alat untuk supaya sukses. Minta istighfar, minta ampunnya itu dipakai alat untuk supaya sukses. Bukan karena kepingin mohon maaf atas kesalahannya. Nah ini yang ruwet ini. Ya, mohon maaf ya, beberapa orang mungkin rajin istighfar supaya rezekinya jadi lancar. Tambah seret tiba ya. Beberapa yang istighfar itu juga supaya dia berhasil naik jabatannya, tambah ruwet. Berarti problem kita bukan pada tidak naiknya, tidak terkabulnya, tapi justru karena moduskan itu. Nah harusnya tubuh ilallah jami'ah itu ditaubatilah semua kesalahan, every single mistake apa saja, walaupun kecil walaupun besar nggak apa-apa. Sebetulnya nggak usah sampai berlama-lama, tadi saya sampaikan ya. Kalau sudah satu itu sudah. Terus kenapa kok disuruh istighfar 100 kali? Karena setidaknya kita punya 100 kesalahan setiap hari gitu loh. Beberapa orang kan merasa aku nggak disalah, aku mau ngapi. Udah bisa begitu. Orang sebaik apapun tetap punya salah. Nanti disebutkan oleh Sayyid Abdullah Ladi. Karena itulah beberapa hadis juga para ulama banyak yang mengijazahkan kamu istighfar ya sehari 70 kali. Karena memang 70 kesalahan setidaknya setiap hari. Ini yang kadang kita tidak sadari. Setidaknya 70 kesalahan. Maksudnya iya, kita baru buka pintu aja sudah ngelihat orang lewat. Orang itu pakaiannya kok kayak gitu. Itu misalnya ngilokno wong misalnya. Omongannya aja ngilokno wong. Pancen wong kurangan. Nah, itu ngilokno wong. Ngejek orang. Itu baru orang. Belum lagi panas sekali. Iya apa sih panas ini. Itu kan kayak seakan-akan Allah Ta'ala itu gak pintar mengatur cuaca. Sama ngilokno sopo. Kok panas sekali. Udan gak temenan gerimis tok iki. Ini sampe ngilokno sopo. Yang namanya cek itu siapa? Yang menurunkan hujan. Gak ilok itu. Gak boleh. Ngejek Allah Ta'ala. Waduh, ini gak enak kabeh awakku. Lu sampe ngilokno sopo. Itu dia, karena itu banyak diriwayatkan agar kalau bangun tidur itu sudah kita harus merasa gembira. Tidak boleh bangun tidur merasa sedih, susah terutama atas duniawi. Nggak boleh. Kenapa? Ya, karena kita merasa bahwa Allah tuh gak patek pinter ngatur. Diulangi. Merasa bahwa Allah Ta'ala gak patek pinter ngatur. Sampai aku kayak ini susah ya. Nggak boleh begitu. Justru kita harus istighfar pada Allah, mohon maaf karena ada kekeliruan persepsi ini sehingga harus diubah jadi husnuzon. Ditobat. Nah, menurut saya ya, kita siapa sih nggak ada masalah dalam kehidupan sehari-harinya? Pasti ada masalah. Nah, itu ya marilah kita selesaikan masalah itu. Mohon maaf pada Allah Ta'ala atas kesalahan itu. Baik, kita lanjutkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-taibu min dzambi kama la dzambalah. Ini yang saya sebut tadi, setidaknya kita memaafkan diri kita sendiri itu lebih baik, cepat itu selesainya. Nah, at-taibu orang yang sudah bertaubat dari suatu dosa, min dzambi ini kalau disebut isimnya itu makrifat ya. Makrifat itu
berawalan al. Kalau isimnya nakiro itu tidak berawalan al tapi berakhiran tanwin. Bedanya apa? Kalau ma'rifat itu fix. Kalau nakiro itu tidak fix. Barangnya nggak jelas. Tapi kalau ma'rifat jelas. Minadz dzambi, karena itu suatu kesalahan. Ini kesalahan ini. Kaman la dzambala, seperti tidak ada dosa lagi. Wes, berarti kalau sudah diminta maaf kepada Allah, berarti wes di sepuro. Sudah. Nggak usah berlama-lama di situ. Segera pindah ke dosa yang lain untuk dimintakan maaf. Segera pindah lagi ke dosa yang lain untuk dievaluasi lagi. Terus salahnya banyak satu persatu, di absen, dipotongin satu persatu. Gitu ya. Ya, ibaratnya tadi itu kalau ngapus file yang error tadi diambil satu persatu. Bisa aja sih kita potong semuanya. Tapi kalau semuanya langsung didel, wah, yang penting-penting hilang kabeh kok. Kita mau ngapus yang sudah nggak kepake ya, harus lama. Sama aja dengan yang tadi disebut ya sapu tadi. Sama aja kita mau motong yang di pohon ini apa kira-kira ranting-ranting yang ada kutunya adanya. Kita potong satu persatu. Enggak semua pohonnya ditebang. Enggak. Saya kira problem kita yang bagian ini ya, kaman la dzambalah ini karena banyak yang tidak yakin bahwa dosa kita itu sudah dimaafkan oleh Allah. Nah, kalau gitu yang sudah kita mintakan maaf berarti sudah dimaafkan. Ya wis, sudah selesai. Wis ojo dieling-eling. Mengingat-ingat dosa kita masa lalu yang sudah terjadi itu akhirnya ciut hati kita. Merasa Allah Ta'ala itu kok gak rahmat ya, gak rahman rohim ke saya ya. Tega yang. Karena mengingat kesalahan masa lalu. Nah, itu yang nggak boleh. Sudah kalau sudah masa lalu sudah kita melakukan maaf, ya sudah maafkan. Kita maafkan diri kita yang dulu. Dulu kita pernah melakukan kesalahan itu. Ya tak sepuro kesalahanmu. Jadi Allah Ta'ala sudah nyeripuro, Allah sudah maafkan, ya saya juga sudah maafkan diri saya sendiri. Ini prinsip yang berikutnya ini. Ya, ini ada 3 prinsip penting ini. Yang pertama tadi prinsip dosa itu harus dimintakan maaf satu persatu dari setiap kesalahan itu. Yang kedua tadi ajak pilih-pilih. Semua dosa walaupun kecil, walaupun besar, walaupun lahiriah maupun batinnya ajak pilih-pilih. Yang ketiga ini adalah nek wis dimintakan maaf, kalau sudah dimintakan maaf berarti sudah selesai masalahnya. Ojo diulang-ulang, jangan dibalik-balik ini. Sehingga kita seakan-akan tidak bisa memaafkan diri kita sendiri. Penyesalannya gak wis-wis, gak entek-entek menyesalinya. Itu yang bahaya, sangat bahaya. Karena akan memutus harapan kita kepada Allah. Yaitu mohon maaf ini sering terjadi soalnya. Kita saya tegaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam anna taubata la tasihhu biduni tarkil dzambi wan nadmi ala fi'li wal azmi ala alla ta'uda ilaihi ma ishta. Ada stepnya itu. Sebenarnya taubat itu tidak sah kecuali dengan cara yang pertama tarkul dzambi, tinggalkan kesalahannya itu. Wan nadmi menyesalinya ala fi'li, sudah pernah kayak gitu disali, wal azmi ala alla ta'uda ilaihi. Dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Ada 3 step. Berarti kalau belum 3 step ini perlu direvisi lagi ya. Jadi saya pernah punya kesalahan, ya Allah, biar aku tahu salah. Ngapain saya ikut-ikutan orang itu? Oke, maka pertama adalah tarkil dzambi. Tinggalkan dosanya itu. Kenapa tadi ikut kamu? Ya karena waktu itu saya nggak ngerti, jadi saya merugikan orang lain. Oke, mintakan maaf pada orang itu. Sudah, tarkil dzambi. Sudah. Oh, dulu itu sempat ngambil duit, walaupun hanya 1 juta, tapi balik no duit 1 juta itu. Itu tarkil dzambi namanya. Nggak dibalik no, nggak dikembalikan ya berarti belum. Wah, itu saya pernah mutus persaudaraan dengan itu. Wah, itu diperbaiki loh urusannya. Itu tarkil dzambinya. Merevisi, memperbaiki, islah lagi, islah itu. Memperbaiki kembali hubungan. Itu berarti sudah tarkil dzambinya, meninggalkan dzam. Jadi diberesi dulu sudah. Yang kedua, step kedua adalah an-nadami, menyesal. Wis panjen salah itu. Iya, salah. Nah, kalau sudah paham bahwa itu salah, ngakoni. Kadang nggak ngakoni. Sampeyan ngene iku salah. Kok dhisik enake nyalano aku. Wah, berarti sampeyan belum ngakoni salah. Sampeyan salah. Yo, tapi kan nggak aku tok. Wah, itu berarti belum lega itu. Artinya masih belum berat tentang kesalahan itu. Salah. Ya, tapi kan kamu gara-gara kamu itu. Wah, berarti masih belum buka salahnya. Maka an-nadam ini penyesalan terhadap kesalahan itu. Ala fi'lihi pernah melakukan itu. Ya, oke, itu kesalahanku zaman biyen, an-nadmi. Kesalahanku kemarin, an-nadmi. An-nadmi itu menyesal. Nyesal aku. Oke, yang kedua setelah nyesal, yang ketiga adalah azmi ala ta'uda ilaihi ma'ishta. Gak bakal tak balenin neng. Terus kamu kok salah lagi? Suatu saat kita ngelakoni kan. Biar padahal aku bertekad loh, gak tak ulangi. Saya gak tak ulangi neng. Gak apa-apa. Gak apa-apa.
Itu kan yang penting waktu itu sudah bertekad gak bakal mengulangi lagi. Ini jadi gak ngerasa ini mana? Berarti Pak ngerasa ini mana saat ini? Berarti mengulangi lagi. Tapi yang penting kan bertekad. Aku bertekad tidak akan mengulangi lagi. Azm itu berniat, tapi niatnya itu yang sangat kuat. Jadi sebuah tekad. Bertekad untuk tidak mengulangi lagi, tapi kok terulang lagi, nggak apa-apa. Yang penting sudah bertekad. Gitu. Step 3 tadi ya, 3 step ya. Jadi tinggalkan si kesalahan itu, jangan terus-terusan di situ. Kalau memang di situ adalah komunitasnya, adalah grupnya, grup yang suka bujuk uang, suka korupsi, suka menipu orang, segera tinggalkan. Teman-teman yang bekerjanya di bidang keuangan yang suka menipu orang, ojol apa namanya? Ojol lah. Pinjaman online, pinjol, pinjaman online yang menipu orang, istighfar tiap hari nggak bisa, ya tinggalkan itu. Baru itu tarku zambi namanya. Terus yang metode Ponzi itu bangga sekali teman-teman yang bekerja di metode Ponzi itu. Ya, sehingga umroh sekarang dibayari oleh orang-orang yang akan datang. Akibatnya murah sekali umrohnya ini. Di bidang itu ternyata banyak sekali orang kerja di situ dan bangga. Terus gak tarku zambi, tinggalkan kesalahan-kesalahan itu. Terus golek sing halal. Yang step pertama tinggalkan, yang kedua tinggalkan kesalahan itu, yang kedua adalah penyesalan. Getun aku ngerugikan orang itu, getun aku kok izin dikasih Allah, tarku zambi. Yang ketiga adalah bertekad tak balen meneh. Mau tak balen meneh. Walitabi as-sadiq alamatun min harin qatul qalbi, qatul bukai. Orang yang taubatnya sudah sungguh-sungguh, nanti akan ada tandanya. Aku temenan enggak taubat gue? Anak tandanya. Ini sampai kita ini tandanya ini ya. Minha riqatul qalbi. Hatinya itu lembut. Saking lembutnya sampai gampang menerima pitutur. Sehingga ketika dia diberitahu siapapun, itu terima dengan lapang dada. Oh, nggih. Oh, baik. Oh, Nah, orang yang masih hatinya keras, itu ibaratnya itu dilempari sesuatu itu mesti mendal. Tang gitu toh. Gak diterima. Dikasih pitutur, maksud sama yang ngono. Berarti mendal. Dikasih pitutur, ujane gak nemen-nemen aku biar kan. Jadi selalu menentang, selalu menghindar. Bahasa kita apa? Denial. Ya, denial itu pokoknya gak gelem dituturi. Watos itu gak rikotul kolbi. Yang rikotul kolbi itu diterima. Ya bos sama nggih, pancen aku salah, sak trimo. Tak apa-apa. Tidak ada gengsi di situ mengakui kesalahan. Beberapa orang karena dosanya besar sehingga hatinya itu jadi keras. Karena hatinya keras, sulit untuk menerima masukan. Kandani opo mesti menentang. Iblis pun begitu kan. Sejane waktu iblis diperintah begitu untuk sujud terus dia nggak mau, itu salah sudah. Oke. Terus dikasih tahu oleh Tuhan bahwa itu salah. Sejane langsung minta maaf aja. Ya Allah mohon ampun saya tadi keliru. Selesai sebetulnya. Tapi enggak dia. Lu gak sok ngono. Itu kan terbuat dari tanah, saya terbuat dari hati. Sik ngeyel ya. Yang ngeyelnya seperti ini masih ada. Gak sok ngono, aku kan atasanmu. Gak sok ngono. Aku masih diomahi. Gak sok ngono aku sendiri. Ini gak iso. Mencucu wae. Lambene mencucu. Mripate mengkeret. Wah, saya kira sumpek. Maka sekali lagi riqatul qalbi berarti hatinya lembut. Ya, wa kasratul bukai dulu biasanya untuk melelehkan air mata itu gampang tersentuh. Beberapa orang mungkin angkat tersentuh. Wah ini misalnya dia tentara, gagah perkasa. Dan keruan tentara itu walaupun gagah perkasa seperti itu, kalau sudah sendirian kadang-kadang meneteskan air mata juga. Tidak tahu karena apa. Atau ingat sesuatu, ingat sesuatu. Jadi mesti punya kelembutan juga. Nah, ada orang yang ngatas hati ini kasar. Kasratul buka ini jadinya mudah untuk tersentuh. Banyak sekali tetesan air mata. Walau zumin wafaqa wa hijr wajib corona asu wa mawatinul mukhalifah. Orangnya akhirnya mudah untuk memperbaiki diri. Jadi dia hanya bekerja yang efisien, yang efektif. Tidak ngelakukan yang kebutuhan yang sia-sia. Jadi mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Dan dia hijrah dari teman-teman yang rusak. Nah, pertanyaan sekarang hijrah itu minggat atau enggak dari tempat itu? Harusnya iya. Jangan di situ. Sebentar. Ini Corona asu wa mawatin mukhalafah. Termasuk tempat yang error itu. Jadi kalau dia berkutat di tempat yang error itu, dia harus segera escape dari situ, nyingkir. Pindah, iya, secara fisik. Tapi berapa orang memang nggak bisa.
Mana lagi saya harus ada di sini. Walaupun teman saya jelek, tapi kan saya harus berada di sini. Oke, kalau begitu hatinya yang pindah. Tetap gak cocok, gak setuju sama orang-orang jahat-jahat. Oke, ini tandanya orang yang sudah tobatnya serius. Apa tadi? Hatinya jadi lembut. Ya. Nah, mudah tersentuh perasaannya. Ya, mudah untuk melakukan kebaikan. Dan yang keempat, menghindari orang-orang yang jahat. Lingkungan environment yang jahat. Ini berikutnya ini. Yang ketiga, topik tentang iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka wal israr wa huwa an tadhaba tsumma la tatuba 'alal fawri. Hati-hati jangan sampai Anda keterusan melakukan suatu perbuatan wa an tadnaba, kamu lakukan kesalahan tsumma la tatub, kemudian tidak mau mentaubatinya 'alal fawri, seketika. Jadi disebutkan kalau enggak seketika itu bahaya. Bahaya yang pertama, dosanya tadi itu enggak segera langsung hapus, tapi kadang ditulis. Gitu. Hapusnya agak sulit. Seperti apa, cor-coran semen tadi kisahkan seperti itu ya. Syukur masih basah, tinggal disiram air aja, nggak usah dipukuli pakai palu, pakai linggis, nggak usah. Nah, israr ini keterusan melakukan perbuatan dosa. Saya sempat sampaikan bahwa orang yang masuk ke terminal terminal bis, kadang toiletnya bau gitu kan. Sekarang jarang yang bau ya. Dulu bau sekali terminal bis itu. Kalau kebelet itu kadang-kadang aduh, ya Allah, terus apa enggak BAB ini. Kenapa? Toiletnya bau sekali. Ternyata setelah masuk dan 5 menit berada di situ, itu sudah enggak bau lagi. BAB tadi lancar. Kenapa ya kok toiletnya enggak bau ya? Nah, karena bau WC itu hanya 5 menit. Selebihnya enggak bau lagi karena hidungnya sudah menyesuaikan. Bukan baunya yang hilang, tapi hidungnya yang menyesuaikan. Nah, ini yang bahaya. Berubahnya atau terkalibrasi ya, penyesuaian. Akhirnya hidung kita, panca indera kita akhirnya terbiasa dengan yang bau busuk. Akhirnya yang busuk tidak bau busuk lagi. Itu yang bahaya itu. Akhirnya sudah melakukan kesalahan tapi gak ngerasa salah. Sudah melakukan kedoliman tapi gak ngerasa dolim. Sudah biasa menyakiti orang, akhirnya gak ngerasa nek iku nglarakno atine wong. Itu bahaya itu. Kalau sudah tergerus threshold dari perasaan menyakiti itu, waduh, rusak. Sekarang orang yang sudah thresholdnya hilang itu sehingga gak ngerasa nek iku nyakiti wong, jadi tabiat. Itu yang disebut israr, dari keterusan. Wal wajibu ala kulli mu'min ayahtariza minal ma'asi sagairuha wa kaba'iruha kama yahtariza minan niran al muharriqa wal miyah wal murqa was-sumum al qatilah wa la yaf'alu dhanbi wa la yaqsiduhu wa la yatajidu bihi qabla wuqu'ihi wa la yufarihu bihi ba'da al-wuqu'i. Jadi wajib bagi setiap orang ala kulli mukminin untuk menjaga diri dari setiap kemaksiatan itu. Maka setiap ada kerentak menuju kemaksiatan, pancingan menuju ke kemaksiatan itu, segera langsung cancel. Walaupun sogo iruha, walaupun kecil. Sebab kalau sudah tidak cancel, keterusan, nanti jadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan, akhirnya jadi budayanya dia itu sendiri begitu. Gak ngerosok gitu. Biasa ngelanggar lampu merah, pisan, pindu, ping telu, lama-lama biasa sudah. Kalau sudah kuning malah ngebut, kalau sudah merah udah tanggung. Itu bahasa sini itu apa? Hijau jalan, lampu kuning apa? Ngebut, lampu merah tanggung. Itu kalau madeke. Saya pernah di suatu kota itu lampu merah berhenti di lokno wong. Ini jalan nenek moyangmu ya berhenti sembarangan. Lampu merah itu sembarangan. Wah, wong iki saking biasanya dia melanggar lalu lintas. Sehingga orang sudah patuh lalu lintas malah dimarah-marah. Satu hari coba, apalagi ini ya, bawa kendaraan, ada orang lewat nyebrang. Nah, kita beri kesempatan, monggo lewat dulu. Itu dari belakang, wah ngebel-ngebel. Ting 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 ting. Nah, kok mandek. Kalau nak wong liwat, sak wong liwat. Rupanya dia nggak biasa menghargai manusia. Ya, setidaknya kita belajar menghargai manusia. Minan niron, hati-hati, perbuatan jelek yang mengarahkan kita menuju neraka itu akan membakar di kemudian hari. Kenapa? Karena kalau dosa sudah keterusan, baunya jadi busuk, memang biasanya yang bisa itu adalah dibakar tadi. Dari si niron ini, yaitu ya, neraka. Ya maklum lah, apa-apa kadang-kadang dibutuhkan begitu ya. Iwak asin kan lambune asin gak enak gitu ya. Supaya harum diapakan? Goreng ya. Ya kayak gitu digoreng. Ya, orang-orang yang sudah kadang busuk itu kadang perlu digoreng. Ya, di neraka ini ada tempatnya menggoreng. Jadi goreng nih baunya jadi harum. Wal miyah mengoreng ke wasamu
Termasuk ya sudah kita sirami lah tiap ada kesalahan, ada api yang membara tadi itu disirami. Ada apa namanya? Racun. Nah, racun nek ono racun ojo dicicipi, rusak. Ini merusak badan. Karena racun itu walaupun sedikit itu tetap aja ada efek atau unsur yang merusak badan kita. Nah tadi itu kesalahan-kesalahan kecil tadi dianggap kesalahan kecil, tapi itu kan racun. Nah racun yang kecil itu bahaya, walaupun sedikit dan tidak mematikan, tapi dia merusak sel-sel tubuh. Nah, itu yang disebut tadi kesalahan. So, tinggalan lah semua kesalahan itu. Mari nyentak uang, nyentak bojone dewe, nyentak anaknya, cepat-cepat direvisi itu. Nggak boleh, apalagi seseorang itu marah kepada anaknya, nggak boleh. Karena ridhonya orang tua, ridhonya Allah, murkanya orang tua, murkanya Allah. Maka kalau ada orang tua murka kepada anaknya, sama aja dia mengundang murkanya Allah untuk anaknya. Nggak boleh, cepat-cepat direvisi. Anu anak sampean di murkai, akhirnya aduh tuh rahmatnya Allah, jauh dari kasih sayang Allah, akhirnya uripe soro. Apa? Ya no anak uripe soro biasanya wong tuane gampang ngamuk. Seburane ya. Jadi yang gampang ngamuk anak itu biasa anak uripe soro. Bahaya itu, racun juga. Wala falu zamu wala yang ke situ wala ada itu biasa. Qabla wuqu'i wala yafadu bihi ba'dal wuqu'i. Ya. Kalau belum terjadi ya hati-hati, kalau sudah terjadi ya jangan sampai terus bangga. Mulai proku ini seringkali banyak orang yang bangga mari ngelakukan itu dosa. Wah, nek aku masuk iso iku mau. Dosa kok malah dibanggakno. Aduh. Wah, aku gak ketemu no. Aku soalnya sampai masih ketemu. Aku gak kira ketemu. Dosa kok bangga. Ojo wis dosa aku segera diimpet, segera dimintakan maaf. Iso cepet maafnya itu, hitungannya menit kok bisa, dan segera dirahasiakan. Fa idza waqa fi kana wajib satruhu wa karuhatuhu. Nek kadung terjadi ya sudah cepat-cepat dimintakan maaf terus satrohu. Satrohu itu ditutupi, dirahasiakan. Bekasnya itu didelete, dihapus. Ojo ono bekas sisa. Kalau bisa tidak ada satupun manusia yang tahu termasuk kita sendiri. Karoha itu terus ono rasa karoha. Karoha itu benci terhadap kesalahan tadi itu. Rasa keliru aku tahu. Salah saya. Karoha gak suka. Kalau buta tapi taubati disegerakan taubatnya, yaitu diselesaikan dengan 3 step kita tadi itu. Tarku dambi, natmi, azmi. Tarku dambi, natmi, azmi. Ya, itu diselesaikan segera. Tarku dambi ditinggal situ saya itu, natmi disesalkan, azmi dan ditekadkan supaya jadi baik lagi. Tidak usah mengulangi lagi. Kita lanjutkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaika bitajdidi taubah fi kullihin. Hendaklah kalian itu memperbarui taubatmu setiap saat. Fa inal dzunuba katsiratun, karena dosa itu banyak. Ini tadi yang sebut itu. Beristighfarlah 100 kali. Akhirnya beristighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Gak ngefek. Gak ngefek. Saya gak sampai golek itu dosa nih. Apa saya melarang itu? Saya nggak melarang ya. Setidaknya daripada nganggur sampai mending ngomong lebih api. Tapi hakikatnya adalah setiap astagfirullah itu dikoneksikan dengan dosa-dosa. Karena itu kalau di sini disebut fi kullihin itu sepanjang waktu, di setiap saat. Mungkin ketika mau masuk rumah, mungkin ketika mau pergi dari rumah, mungkin ketika mau duduk, mungkin itu hin saat setiap event. Fa inna dzunuba katsiratun, karena dosa itu banyak sekali. Kita ini mesti tak lepas dari dosa. Wala abdullah yakhlu fi dzahiri wa batini min ma'asin adidatin, ini disebut ini. Seseorang hamba itu, seseorang manusia itu pasti tak lepas dari dosa. Dohir maupun batin. Mungkin secara lahiriah dia nggak berdosa, tapi secara batin berdosa dia. Bisa jadi secara batin berdosa. Walaupun secara lahiriah koyo ini gak nyombong misalnya. Mungkin ini elek-elek mungkin sing apik mek kodhok. Wis sombong sampeyan ini Mas. Itu batiniah. Keliru lagi. Masuk kan bener orang. Iya memang betul. Manusia itu tidak ada benernya, seakan-akan begitu. Tapi kenyataannya ya kayak bener sih. Tapi kan kayak salah ya. Yang benernya kita terus yang salah segera kita revisi. Kadang kita sudah kasih orang, ini dikasih tapi aku nggak terima kasih. Sesuatu gila nobong. Mending jangan dikasih lah daripada Anda marahi ke orang. Sampai kadung ngekei terus wong gak matur nuwun ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk iku larang. Eman, gak usah ngamuk-ngamuk. Terus awak. Sujud dikei wisan supaya Anda tidak berharap-harap untuk balasannya. Ya.
Wa in hasanat halatuhu istiqomat tariqatuhu wa damat ta'atuhu. Ini pakai tak. Wa in hasan tak ya. Halatahu. Oh iya, ini mu'annas ini ya. Wa in hasanat halatuhu. Meskipun seseorang itu baik statusnya kesehariannya, itu mesti ada aja dosanya. Ada. Itu kalau api ya bukan. Ya, ono api ya, tapi sering salah. Iya, sering salah. Dan gue salah. Tapi cepat-cepat itu segera diberi revisi, ditaubati, diistighfari. Istiqomah torikoh itu meskipun dia torikohnya itu istiqomah, wiridannya banyak, tetap aja ada dosanya. Padahal taatuh dan selalu berbuat ketaatan. Wong iki lho gak duwe dosa, cek apike gak duwe dosa. Duwe gua dosanya itu. Coba dicek. Ada dari anaknya, dari istrinya, dari suaminya, dari lingkungannya, dari tanggung jawabnya. Ada. Wah, enak ya. Istighfar aman niku wiridan nang masjid gak metu-metu ke masjid yo, gak duwe dosa sampeyan. Oh, dosane akeh iku. Kenapa? Membiarkan masyarakatnya dalam kerusakan. Sementara dia itu punya kemampuan. Dosa enggak gitu tuh? Ghazali pernah datang itu. Seseorang yang wiridan di gua, gunung, makannya itu makan dari rumput-rumputan, ikan nyari sendiri, pokoknya dia gak mau ketemu dosa sama sekali. Ya disentak sama Imam Ghazali. Sampai membiarkan penduduk dirusak oleh orang ahli bid'ah. Itu diprovokasi, akhirnya rusak penduduk itu. Sampai saya ngerti agama malah mencilkan diri di sini. So diusir sama Ghazali. Ya serius itu salah itu. Dikira bener. Enak ide. Sampai pinter dia tanggung jawab gede kok malah enak-enak di sini. Walaupun disebut enak-enak di sini ternyata ya wiridan di situ. Berkhulwat. Salah tetap aja salah. Sekalipun dia istiqomah, torikohnya, kemudian damah, toatnya terus-terusan. Tetap aja pasti punya salah. Ya itu diistighfari gitu. Jadi jangan khawatir, salah itu terus ada dan nggak usah takuti. Cuma cepat diistighfari. Gitu. Wahasbuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ma'a ismatihi wa kamalihi mutlaq yatubu ila Allah taala. Karena itu Rasulullah memberikan contoh. Meskipun beliau ma'a ismatihi sudah mendapatkan proteksi dari Allah, enggak akan salah. Rasulullah kok pernah lupa sholat duhurnya cuma berapa? 3 rakaat ya, 3 rakaat. 4 rakaat. Enggak sampai 4 rakaat. Sholat asar yang waktu itu, sholat asar. Apa berarti salah? Enggak, Rasulullah memang diperlakukan begitu oleh Tuhan supaya tahu caranya merevisi kalau kita kurang rakaatnya. Ya tinggal datang lagi, takbiratul ihram lagi, tambah 1 rakaat, terus sebelum salam nanti sujud sahwi. Gitu. Caranya mengatasi atau treatment kalau ada kesalahan kayak apa? Jadi Rasulullah dibikin seperti itu. Tapi Rasulullah tidak berdosa. Enggak. Setiap kesalahan-kesalahan tadi itu hakikatnya adalah menjalani urut-urutan yang harus dikerjakan supaya orang bisa melakukan hal yang sama kalau terjadi kesalahan. Wa kamaluhu al-mutlaq. Rasulullah sangat sempurna. Mutlak sempurna. Yatubu ila Allah taala. Pun begitu Rasulullah diperintah supaya taubat kepada Allah, wa yastaghfiruhu dan beristighfar kepada Allah fi kulli yaum aktsaru min 70 marrah. Setidaknya 70 kali. Saya tegaskan di sini ya. Aksaro min 70 marrah. Lebih dari 70 kali. Bukan 70 kali ya, lebih dari 70 kali. Jadi ada beberapa kali. Menurut saya sih nggak perlu harus fix berapa kali. Ya. Karena di sini kan nggak fix jumlahnya. Tapi minimal 70 kali. Kenapa begitu? Karena kan kita mencari-cari itu kesalahan-kesalahan. Mencari-cari kesalahan diri sendiri loh ya, bukan mencari kesalahan orang lain. Kesalahan diri sendiri. Kadang terjebak nih, yang dicari kesalahannya orang lain. Ini apa sih? Harusnya kesalahannya diri sendiri. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung sekali orang yang sibuk mencari kesalahannya diri sendiri sehingga tidak sempat mencari kesalahan orang lain. Ya koper boleh salah bojo gak koper. Sing salah awakku dhewe. Aku sing salah, aku sing salah. Nyari kesalahannya diri sendiri. Tidak sibuk mencari kesalahan orang lain. Teman ya sepurane sing salah aku ya iki gak jenenge ngene. Mahasiswa ke anak gitu. Murid, santri. Maaf yang salah sehingga kamu sulit memahami. Gitu. Saya lanjutkan sebelum naruh 70 kali. Berarti minimal ada 70 kesalahan dalam sehari-hari dalam hidup kita. Kalau kita mau jujur mencari kesalahan kita sehari itu, sediakan Excel atau sediakan aplikasi untuk menghitung kesalahan. Minimal 70 entry, 70 posting kesalahan setiap hari. Nek turun 70 berarti sampean kurang teliti golek kesalahannya. Sakjane akeh kesalahan.
Nah, membiarkan kesalahan demi kesalahan inilah yang buat kita jadi sulit untuk sukses. Karena itu tadi disebut oleh ayat suci Al-Quran yang mengatakan bahwa kalau kamu sudah jami'ah, kesalahan-kesalahanmu kamu absen satu persatu, beres, la'allakum tuflihun, pasti kamu akan sukses. Sekali lagi, ojo golek sukses ya. Mintalah maaf, nanti sukses. Gitu. Kadang-kadang dikejar belakangnya nih. Apa? La in syakartum, la azidannakum. Kalau kamu mau bersyukur, maka kamu akan ditambah. Lah, sing digarap sih, sing didoa sih, apa nih? Bertambahnya itu, ya Allah tambahilah rezekiku, tambahilah rezekiku. Padahal dikongkon bersyukur dulu, baru ditambah. Nah, harusnya kan minta, ya Allah berilah saya kemampuan bersyukur. Lah gitu harusnya. Nah, kalau saya bersyukur, maka akan ditambah. Ini banyak orang enggak, tambahi dulu ya Allah, baru nanti saya mau bersyukur. Tipu-tipu. Itu namanya modus. Pokoknya. Ujungnya yang diambil ya, itu pengen tambah rezeki, tapi tidak mau bersyukur. Angel. Karena itu banyak orang yang sudah bersyukur tapi rezeki tambah seret. Kenapa? Karena dia pura-pura bersyukur. Dia tidak mau bersyukur pada Allah. Selalu merasa Allah Ta'ala itu gak pinter ngatur rezeki. Mosok wong iku lho, males ngono, duitnya akeh. Aku sing rajine ngene, duitku mek titik. Nah, ngomong ngono iku seakan-akan ngilokno bahwa ya Allah engkau kok gak pinter manajemen sih ya Allah. Kan seakan gitu ngilokno. Sing dilokno lho sapa? Sing ngatur rezeki. Itu sangat tidak benar. Nah, karena itu ya mestinya harus matur nuwun. Alhamdulillah. Matur nuwun ya Allah, saya diparingi sehat tuh luar biasa yang setiap anggota badan saya juga dalam keadaan sehat. Wah, alhamdulillah banyak sekali. Demikian pula kondisi di sekitar kita disyukuri. Nanti akan ditambah otomatis dengan sendirinya. Demikian pula yang ini, istighfar ini satu persatu. Karena itu di sini bacaan istighfar wa alaika bil iksari. Wa alaika bil iksari minal istighfar. Ya, hendaklah kalian perbanyak istighfarmu. Sekali lagi istighfar untuk setiap single dosa itu, karena dosanya banyak maka banyaklah istighfarnya. Sekali lagi bukan istighfari satu dosa yang terus-terusan diingat-ingat sehingga kita buruk sangka kepada Allah. Salahku yang dulu itu jangan-jangan belum diampuni Allah. Allah Ta'ala itu enggak gampang ampuni. Nah, itu buruk sangka itu namanya. Suudon. Nah, tidak boleh suudon kepada Allah. Harus husnudon. Sepuro ya wisan. Jangan diingat-ingat lagi kesalahan yang dulu itu. Jadi istighfar minal istighfar satu kesalahan satu. Tiap kesalahan tadi diistighfari, akhirnya banyak yang boleh diistighfari. Ada itu disebutkan wa alaika bil iksari minal istighfar. Hendaklah kalian perbanyak istighfar. Ana al-laili wa ana an-nahar. Sepanjang malam dan sepanjang siang. Berarti dalam siang itu dia banyak kesalahan. Dalam malam dia juga ada kesalahan. Bunyi kok kesalahan? Iya bisa ya di malam-malam itu. Soalnya saking longgarnya pikiran. Nggak ada kerjaan. Akhirnya kemana-mana pikirannya. Nuduh sana ini, nuduh sini itu. Pengen gitu. Itu malam itu juga banyak dosanya. Karena itu di sini disebut ana al-laili wa ana an-nahar. Wala siyama indal ashari. Terutama wala siyama apalagi ketika jam-jam sahur. Jadi jam-jam longgar itu memang kita gampang sekali. Dan kebetulan saat-saat sahur itu biasanya saat hening. Nah, saat hening itulah kita sudah terkondisi hati kita untuk beristighfar pada Allah. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Wah, ini barokahnya ini kalau lagi istighfar. Karena siapa membiasakan istighfar, maka ja'alallahu lahu, Allah menjadikan untuknya min kulli hammin faraja, jalan keluar atas kesulitannya. Sekali lagi ini if A ya, dan B itu. If A dan B. Ojo B-nya sih dijaluk. Ulangi, jangan minta B-nya. Mintalah bisa A supaya bisa dapat B gitu. Mintalah bisa A. Nanti B-nya dapat dengan sendirinya. Ojo modus. Modus sekali lagi banyak yang modus. Ini tadi ada contoh nyenengi anak ya. Padahal aslinya itu karena seneng mek morotuane sugih. Morotuane sugih wis tuwek, anak itu tunggal wis seneng kepengin tapi dia anak ternyata modus untuk mendapatkan harta. Kalau ngerti gitu mertuanya mangkal gak? Yuk mangkal jengkel lah. Orang ini tiba-tiba duduk seneng mbek anakku, seneng mbek duitku tiba. Wah, ketendang. Dan saya banyak sekali yang di sini modus itu terjadi karena yang kita kejar adalah farojanya. Ya Allah, saya punya masalah, mohon masalah saya dipecahkan. Mau coba hadis. Jadi hadisnya kalau punya masalah dipecahkan oleh Allah dengan cara istighfar.
Jadi istighfarnya bukan untuk minta ampun. Ulangi, istighfarnya bukan minta ampun, tapi untuk minta pemecahan masalah. Itu sing gak elok. Menurut saya lebih baik Anda langsung doa aja. Ya Allah, pecahkanlah masalah saya. Ya Allah, berilah saya solusi. Ya Allah, minta duit ya. Ya Allah, minta duit. Ini aja. Taruhan terang-terangan. Gak usah modus istighfar minta duit. Enaknya gitu, enak ini. Jadi melazim istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Nah, min kulli hammin faraja ini adalah bonus kalau melakukan istighfar. Gitu. Ya tentu saja orang-orang yang sudah mengistighfari dirinya, merenungi kesalahannya, terus memintakan maaf, setiap kesalahannya itu dimintakan maaf, itu berakhir dengan tidak banyak kesalahan yang terjadi. Nah, kalau tidak banyak kesalahan terjadi, biasanya problem kita terpecahkan. Orang sakit itu biasanya yang problem adalah nggak bisa mencegah pantangan. Diulangi, orang yang sakit itu biasanya adalah problemnya tidak bisa mencegah pantangan. Dan kadang dia sibuk minum obat, tapi tidak mencegah pantangan. Sebetulnya nih karuan, nggak usah minum obat, tapi ojo ngelanggar pantangan. Ini malah pantangannya dilanggar semua. Alasannya karena sudah minum obat, ya tambah nemen loro. Karena itu sekali lagi adalah melanggar pantangan itu yang harus dicegah duluan. Sehingga nggak usah nyalain pantangan. Nek iso ya berobat, tapi nek gak iso berobat, nggak ada kemungkinan berobat, ya sudahlah. Yang penting ojo melanggar pantangan. Di sini pun demikian. Maka setiap single dosa tadi itu dimintakan maaf pada Allah, maka efeknya adalah akan diberikan jalan keluar yang dari setiap masalahnya. Wa min kulli dhiqin makhraja. Dari setiap kesempitan akan ada jalan keluar. Jadi kalau hamin faraja tadi, faraja itu kebungahan, kegembiraan hati. Dari setiap sumpek. Kalau dhiqin makhraja itu setiap kesempitan itu ada jalan keluarnya. Jadi sama dua-duanya. Kalau wah kok buntu ini ya. Ya Allah kok buntu ini. Ya Allah kok buntu ini. Nah, itu tiba-tiba akan ada gang kecil bisa dilewati masuk. Ada lubang yang bisa langsung dilewati masuk. Demikian ini orang yang rajin istighfar. Yang lagi yang dimintakan itu adalah maaf atas kesalahan. Jadi bukan sekedar baca istighfar. Menurut saya nggak perlu sampai 100 kali kalau misalnya nggak bisa ya. Ya 3 kali, 10 kali. Yang penting itu beneran minta maaf. Astagfirullahaladzim. Ngapunten ya Allah, astagfirullah, ya Allah mohon maaf ya Allah. Itu lebih baik. Malah kalau memang betul-betul capek sekali sih nggak apa-apa. Kalau betul-betul capek ya. Astagfirullahaladzim. Li walidayya. Oh, saya minta maaf ya Allah untuk diri saya dan mohonkan maaf untuk orang tua saya. Dijalukna sepuro ibu. Dijalukna sepuro bapak. Daya warham. Tambah warhamu tambah ini. Daya wali ashabil hukil wajibati aliyah. Orang yang punya hak kewajiban yang harus saya tunaikan kepada dia, tapi saya nggak bisa tunaikan. Yuk, saya mohonkan maaf ya. Jami'in muslim muslimat. Orang muslim seluruh dunia saya mintakan maaf. Itu serius minta maafnya. Kalau bisa ya 3 kali. Kalau nggak bisa 1 kali tapi serius. Kita aja kalau ada orang datang ke kita terus minta sesuatu, mintanya nggak serius, sambil tolak sambil ngeliatin langit-langit, sambil ngeliatin tanah, sampai delok HP ini, buka IWA ini. Tapi minta sesuatu, dikasih enggak? Ini kadang saya pernah ngalamin, ada orang datang minta sesuatu, memohon sesuatu, tapi sambil ngeliat HP. Sebentar dia ngeliat HP-nya. Sebentar dia ngeliat HP-nya. Apa sih mas kamu tuh konsentrasi lihat saya aja loh. Sama ini kok saya diminta sesuatu kok malah delok ya HP wae. Padahal HP-nya itu nggak penting-penting amat untuk dilihat saat itu. Jadi kan tergoda. Jadi dapat faroja, kegembiraan. Setiap sumpaknya itu berubah jadi gembira. Dikin makhraja, dapat jalan keluar atas kesempitan. Warzaqahu min haitsu la yahtasib, dapat rezeki dari yang jalan tidak disangka-sangka. Dapat rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi energinya itu muncul secara random dari manapun yang dia tidak perkirakan. Kenapa demikian? Karena setiap energi itu akan ditransformasikan. Energi tidak dapat dimusnahkan, tidak dapat diciptakan. Energi itu ditransformasikan, diubah. Energi gerak jadi energi listrik, gitu kan ya, energi kimia jadi energi macam-macam. Jadi perubahan-perubahannya terus. Akhirnya energi-energi yang berubah tadi itu suatu saat akan berubah jadi energi yang tidak kita kenali. Karena kita tidak mengenalinya, maka kita nyebutnya sebagai dari jalan yang tidak disangka-sangka. Karena kita tidak mengenali. Padahal aslinya itu ya energi yang kemarin kita luncurkan itu. Cuman sekarang sudah berubah
wujudnya, bertransformasi, yang tidak kita kenali bentuk yang terkininya. Maka kita nyebutnya sebagai la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Ini ada 3 bonus ya. Kalau rajin untuk introspeksi diri itu apa? Faroja, gembira, tuntas artinya. Makhroja, jalan keluar, solusi. Warazaqahu, dapat rezeki banyak yang dari jalur yang tidak disangka-sangka. Wa aksir min antakul, dapat banyaknya Anda mengatakan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ini doanya Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, silakan dibaca ini berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Tadi sudah disebutkan berkali-kali tadi. Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli ya Allah, maafkan saya ya Allah. Wa tub alayya, saya tobat. Tadi nyesel kapok. Bisa ya, tapi sing dikapok ya apa kita mention ya, kita sebut ya gitu. Sing dikapok itu apa? Tapi kok kapok? Kapok terhadap apa? Kapok lombok. Kapok lombok itu mangan lombok kepedesan. Kapok gak mangan lombok lagi. 5 menit kalau nanti sambil 5. Itu gak kapok jadi kapok lombok tadi. Rabbighfirli wa tub alayya, mohon maaf ya. Salah saya itu. Rabbighfirli wa tub alayya. Saya membiarkan kayak gitu, salah saya biarkan ya. Rabbighfirli wa tub alayya. Innaka antat tawwabur rahim, kau Maha memberi taubat dan Maha Penyayang. Faqad kanu ya'duna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadza dzikri. Ternyata para sahabat itu sempat memergoki Rasulullah setiap pidato, ceramah, ngaji. Itu sering ulang-ulang kata-kata Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu di setiap kalimat tiba-tiba muncul bacaan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim gitu. Itu Rasulullah sering ada celutukan-celutukan begitu. Min hadza dzikr. Tiba-tiba tersembul kalimat itu. Nah, gitu. Al-Mubarak, zikir yang penuh berkah ini. Fil majlisil wahid, dalam satu kali duduk, qoriban min mi'ati marrah, sekitar 100 kali. Hampir 100 kali. Ya kurang lebih 100 kali. Berarti Rasulullah sendiri itu setiap mengatakan sesuatu, itu beliau juga merasa bahwa itu perlu diistighfari kalimat itu. Jadi beberapa kali bicara, nah ini perlu diistighfari. Lalu beliau sampaikan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Terus cerita lagi. Dan yang demikian ini pasti juga terjadi pada diri kita. Apalagi yang tidak suka hati-hati. Rasulullah yang super hati-hati aja suka masih Rabbighfirli wa tub alayya. Kita yang tidak hati-hati tidak pernah melakukan begitu. Ini yungan dan nyawa IDW. Ya, cuma yang disampaikan. Saya juga harus melakukan introspeksi untuk setiap kalimat yang terucap, setiap tindakan yang sudah kita lakukan, dan setiap sikap yang sudah kita tegakkan. Itu perlu diistighfari juga. Koyoknya ya api. Tapi sebetulnya ini gitu, nggak kena. Baik, saya lanjutkan di bacaan berikutnya. Nabiullah Yunus alaihissalam telah berkata begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Sayyid Abdullah Rasul menyampaikan, wa alaika bida'awati Zinnun alaihissalam. Hendaklah kalian punya wiridan, punya kebiasaan juga berdoa dengan doanya Zinnun alaihissalam. Siapa Zinnun itu? Di Sohibul Ikan Nun, Nabi Yunus. Nabi Yunus pernah diuntal. Bukan diuntal ya, memang langsung masuk ke perut ya. Kalau dikunyah kan di giginya itu nanti hancur. Enggak. Nabi Yunus begitu lompat dari kapal itu langsung ditelan oleh ikan. Nah, di dalam perut ikan itu beliau membaca doa ini. Wahya yakni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Saya senang banyak orang punya wiridan seperti ini. Bagus ya. Cuman sekali lagi wiridannya itu sekedar mengejar jumlah. Hati-hati. Sebaiknya bukan mengejar jumlah, tapi mengejar kesadaran dalam membacanya. La ilaha illa anta. Enggak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Enggak ada yang berkuasa kecuali Engkau. Subhanaka, Engkau Maha Suci. Enggak boleh disalah-salahkan. Saya kadang-kadang nyalakan Engkau ya, mohon maaf ya Allah. Saya keliru menyalahkan Engkau. Engkau enggak punya salah. Subhanaka, Engkau Maha Suci. Ini kuntu minadz zalimin, yang salah itu saya ya Allah. Yang salah itu saya ya Allah. Gitu. Ini rajin baca itu. Nabi Yunus setelah baca ini berkali-kali, akhirnya ikannya menuju ke pantai, terus dilepeh Nabi Yunus. Keluar dari perut ikan. Dalam kondisi selamat.
Wa annahu la yaquluha mahmumun, dan sesungguhnya tidak mengatakan itu, baca itu mahmumun, suatu kesumpekan, wala mahmumun, suatu kesedihan ya. Mahmum, sumpah, sedih atau sumpek itu. Illa farjana, kecuali Allah memberikan faraja. Itu kegembiraan. Anhu. Qala Allah Ta'ala, ayat ini disambung, fastajabna lah, maka kami ijabahi dia. Nah, ini ada satu rahasia nih yang mudah-mudahan kita semua juga bisa merasakan rahasia ini. Wa najjainahu, kami selamatkan dia minal gham, dari kesulitannya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Kalimat ini rahasianya di sini. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian pula kami selamatkan orang-orang yang beriman. Loh, maksudnya apa rahasia di sini? Gini, doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin itu tidak hanya berlaku untuk Nabi Yunus, tapi untuk seluruh kaum mukminin. Karena itu saya juga pernah diijazahi oleh guru-guru saya, termasuk dulu Kiai Sulaiman pernah menyampaikan, baca ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi kalau lagi ada problem yang ruwet sekali itu, nah ini kita baca ini. Salah satunya adalah ketika itu ada orang yang nggak punya anak, sudah lama nggak punya anak, sudah lama menikah nggak punya anak. Nah ini oleh waktu itu Kiai Sulaiman berikan ijazah ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tahu berapa kali dia baca habis sholat sekian kali gitu. Mungkin setiap sholat 10 kali, bisa aja sih 5 kali sehari. Mungkin juga 40 kali, silakan dipilih berapa jumlah yang disukai. Pokoknya sampai bosan gitu loh. Bosan gak enak, Gusti Allah sungkan. Nyebut jeneng Gusti Allah kok bosan, itu gak enak kan. Karena itu silakan dipilih jumlah yang nyaman bagi Anda. Kalau saya aliran itu. Aliran, sampai Gusti Allah itu, ya apa itu, jangan. Harus gembira. Jadi hubungan kita dengan Allah Ta'ala itu harus sangat happy, sangat nyaman gitu. Jangan sampai hubungan dengan Allah Ta'ala tidak nyaman. Jangan sampai. Jadi silakan dibaca ini. Kalau punya wiridan ini, mungkin setiap sholat 10 kali, boleh setiap pagi, berapa kali, silakan dipilih. Yang penting ini wiridannya ini. La ilaha illa anta, ikrar bahwa tidak ada yang berkuasa di dunia kecuali engkau ya Allah. Tidak ada yang berkuasa, dimanapun kecuali engkau. Subhanaka, engkau maha suci. Ini kuntu minadz dzalimin, yang salah itu saya. Saya ini salah ya. Saya mohon maaf. Ini Nabi Yunus baca ini terus. Akhirnya sukses. Nah ini dalilnya mana? Apakah ini boleh diamalkan oleh umat manusia? Umatnya Nabi Muhammad boleh. Malah dianjurkan. Dan ini insya Allah mujarab, mustajab. Dari mana taunya? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Di ayat Al-Quran ini disebutkan bahwa doa ini juga berlaku bagi kaum mukminin. Ini ya aneh. Cerita zaman Nabi Yunus kok tiba-tiba muncul tambahan kalimat ini. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Menurut saya ini barokah sekali kalimat yang terakhir ini. Yaitu untuk kita semua juga boleh mengamalkan ini. Dia anjurkan mengamalkan ini untuk nunjil mukminin, menuju kesuksesan orang beriman. Jadi ya saya hormati, begitu ini sudah kayaknya istighfar sampai di sini dulu. Yang ini topik rojak dan khauf ini agak berat topiknya, minggu depan aja kita bahas. Yang penting kita sudah membiasakan diri untuk banyak beristighfar, minta maaf pada Allah for every single mistake. Apapun, setiap satu persatu itu kita mari. Dan bisa mungkin jangan sampai modus pura-puranya itu minta maaf, padahal aslinya hanya karena ingin mendapatkan solusi atas permasalahannya. Pura-puranya minta maaf, padahal aslinya untuk minta rezeki. Jangan sampai. Kita harus tulus minta maafnya kepada Allah. Oh, yang ngapunten, ya Allah, mohon maaf, saya salah ya Allah. Itu dieksplisitkan sebagai sebuah permintaan maaf. Gitu. Yang kamu tobati itu apa? Yang kamu kapoi, saya kapok ya Allah. Yang kamu kapok itu apa? Jadi yang diincar yang betul-betul adalah maafnya Allah. Jadi saya sampaikan ada orang yang naksir anaknya orang, ternyata anak orang kaya tadi. Orang tanya tahu orang kaya itu. Tahu. Yang diincar sebetulnya bukan anakku. Ini yang diincar adalah hartaku. Hati-hati. Karena itu kita juga tulus mengincar. Yang kita incar sebenarnya adalah permohonan maaf. Yaitu maaf dari Allah Ta'ala. Bukan hartanya, bukan bulan. Tetapi kalau sudah itu, yang diincar adalah permohonan maaf, maafnya dikasih, maka yang lain juga dikasih. Yang lain dikasih semua. Sehingga kotoran demi kotoran tadi dapat kita bersihkan. Saya kira demikian untuk hari ini kita bisa bahas. Kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah
wal mu'afata da'ima fid din wa dun akhirullah inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan barakatan thayyibah wa waladan salihan wa amalan atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara ini Pak Wahyudin. Sehat Pak Wahyudin? Alhamdulillah. Kudu loro ngene awake Jombang Pak batuk-batuk. Wahyudin. Pak Wahyudin di Jombang dah? Nang Jombang. Oh, ora nang kene. Oh. Ngarepe apa Tebu Ireng apa ngarepe Cukir itu ada sate Pak Haji apa. Wah enak sate ini. Mungkin makan itu baik sembuh. Gitu. Oke, kudune di. Berarti mangan sing enak-enak ya. Itu direkam loh, waktu sampean krungu teko internasional iki. Kadang-kadang kita terlalu sibuk kerja, akhirnya lali jeneng awak. Jadi gampang lor. Alhamdulillah. Ya, silakan hadirin, barangkali ada yang sampaikan, ditanyakan. Ini kalau bisa kita akhirin. Ada yang tanyakan kah hadirin? Oke. Alhamdulillah. Udah, ini semuanya sudah selesai Mbak Disi. Ya Allah. Punten Prof. Hey. Ingin tanya sedikit. Ini saat enak-enaknya misalkan mendengarkan ceramah ya, terus tiba-tiba ingin ke toilet, nah, supaya tidak kelewatan ceramahnya yang begitu manfaat ya. Terus HP itu dibawa ke toilet, bagaimana seperti ini? Bolehkah? Matur nuwun. Toilet. Gini saya Bu, ini problemnya kayaknya kegeser sama ini. Apakah boleh membawa teks tulisan Allah ke dalam toilet gitu kan? Kayaknya ke arah situ. Kayak apa? Ini sekarang bukan teks tapi suara. Baik, di dalam toilet juga dimakruhkan untuk menyebut nama Allah dengan lafadz atau voice, dengan suara kita. Nah, tapi kita yang nggak boleh. Karena itu kalau voice atau suara kita jangan menyebut nama Allah. Terus bagaimana kalau kita mau berdoa di dalam toilet? Kalau bacanya lafadznya Allah, lafadznya Nabi Muhammad dan seterusnya itu kita dalam hati nggak apa-apa. Jadi kalau Bismillah misalnya mandi besar gitu, sama itu. Kalau nggak di toilet nggak apa-apa. Yang kamar mandi aja nggak apa-apa, masih nyebut. Tapi kalau itu sebaiknya enggak nyebut secara teks, tapi menyebut dalam hati. Nah sekarang itu handphone bagaimana? Kalau handphone nggak masalah, handphone bukan kita ya, bukan handphone. Yang masalah itu kalau handphonenya bertuliskan itu, ya, tidak boleh lafaz Allah dimasukkan ke dalam WA. Kan aja tanpa tulisan tanpa teks ya. Apa istilahnya itu? Screen-nya di-off-kan, screen-nya di-off-kan. Itu teksnya nggak keluar. Kalau di sini tadi kan ada teksnya, Bu. Teks Bismillahirrahmanirrahim misalnya begitu. Nah, itu kalau ke toilet sebaiknya screen-nya itu aja dimatikan. Sehingga tidak ada teks yang masuk ke dalam toilet. Karena teksnya teks Al-Qur'an. Teks Al-Qur'an kalau bisa jangan masuk ke dalam toilet. Yang lucu itu malah teman saya karena tidak boleh menyentuh Al-Qur'an pada saat dia tidak punya wudhu, akhirnya dia kesulitan menyentuh istrinya karena istrinya hafal Quran. Al-Qur'annya di dalam dadanya. Oh, gak termasuk itu. Yang termasuk itu teksnya. Gak apa-apa. Ujung hafal Quran buat cekel-cekel gak apa-apa. Baik. Ya repot resa namanya bujuri plus ya. Gak apa-apa. Boleh itu kan Al-Qur'an, teks Al-Qur'annya ya. Tapi kalau kita hafal nggak apa-apa, termasuk dalam handphone. Handphone ini ada rekaman 30 juz ini bunyi. Saya nggak boleh megang kalau nggak punya wudhu. Nggak apa-apa, boleh megang. Silakan dipegang HP-nya. Teksnya pun kalau ada tulisannya ayat Al-Quran, nah itu pasti aja di Quran. Tapi kalau itu sudah di-off-kan,
atau ganti screen, kan sudah nggak ada tuh tulisannya. Ya, berarti bukan mushaf lagi. Kalau lagi ada teksnya itu berarti masih kondisi mushaf. Kalau sudah teksnya dihapus atau di-off-kan screen-nya, itu sudah tidak mushaf lagi. Demikian, Bu. Tapi suaranya yang ceramah gimana? Pada saat membaca ayat Quran atau yang lain? Bukan jenengan nggak apa-apa lah. Supaya gitu ya. Aja taruh di luar, maksudnya itu di luar toilet maksudnya. Tidak baiknya. Terpengaruh juga membaca itu di dalam toilet. Saya dulu pernah jadi panitia MTQ di Garut, Jawa Barat. Waktu itu saya ke toilet, ternyata toilet sebelah ini adalah salah satu kori. Latihan dia di dalam kamar mandi. Oh, dimarahi sama kiai. Gak boleh baca ayat di dalam toilet. Ayo loh. Yo, di dalam toilet. Ya itu saya jadi ingat, jadi ngerti. Wah, ya gak boleh gitu. Masih walaupun latihan kita harus menghormati ayat-ayat Tuhan. Kita muliakan. Salah satunya jangan dibaca dalam toilet. Kalau ibu hanya mendengarkan di depan toilet, istilahnya itu HP-nya taruh di depan toilet, di kamar sendiri kan nggak apa-apa, atau di rumah sendiri nggak akan hilang, aman, boleh. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini kan punya rekaman untuk di YouTube. Kita juga belum beres, dilihat di YouTube aja sudah selesai. Nggih, matur nuwun. Kami. Oke. Luwes Padang mungkin. Ini kalau di Surabaya jam 6 ini berarti 6:30 kira-kira. Antara jam 7, 6:30. Di sini jam 6. Jam 6 sama jam 6. Lebih terang. Terang Surabaya ya? Jarang 20 menit ya? 25 menit dengan Jakarta ya? Iya beda. Hampir setengah jam. Ya Pak, di sini ini kita apa istilah itu ngawasi wong sing nakal-nakal itu. Ini kan ini tahun ini wis jor-joran ngetokno duit nih. Akhir tahun ya. Sindrom November, sindrom Desember. Iya. Ya. Harus hati-hati jadi hambur-hambur. Termasuk bantuan sosial juga banyak yang kepingin di dalam lama-lama. Ini juga harus didorong ya. Memang kalau duit di dalam rekening lama itu ya kayak bunga aja nih. Gimana dorongnya harus dengan segala cara. Itu Mbak Noy, mudah-mudahan bisa lancar. Amin. Sekalian. Saya di sini ada tambahan lagi. Tambahan itu lagi tugasnya. Jadinya itu saya tambah satu lagi. Jadi 2 tugas 2 jabatan. Doanya aja. Amin. Mugi lancar kok. Mohon pamit kayak gitu. Barang turun sangat nggih, matur nuwun sangat. Nggih, monggo. Minggu depan nggih. Nuwun, Pak. Pak ya. Nggih. Mama. Halo.